kita tahu akhir-akhir ini kita banyak bekerja di rumah sehingga orang banyak menggunakan media online. Oke, judul presentasinya adalah Cyber Security Attack and Mitigation ya. Dibawakan di acara Dharma Jaya Cyber Security Talk 9 Mei 2020. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Ya, saya ucapkan selamat bergabung semuanya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Rionaldi Ali. Cuman sedikit ada yang berubah. Saya fokusnya ke digital forensik dan cyber security ya. Kemudian artificial intelligence karena sebagai dosen. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan dalam presentasi ini. Yang pertama adalah cyber security attack di tahun 2020 ini, terutama mulai dari Januari sampai April. Kemudian tren ancaman cyber pada saat wabah pandemi ini. Kemudian keamanan aplikasi video conference yang tadi sudah disebutkan, kita banyak menggunakannya akhir-akhir ini. Dan terakhir adalah bagaimana pencegahan terhadap insiden cyber. Mari kita mulai. Yang pertama adalah cyber security attack di tahun 2020. Nah, ini sampai dengan 12 April itu telah terjadi 88 jutaan kali cyber security attack ya yang ditangkap oleh Badan Siber Indonesia. Itu dapat dilihat mulai dari Januari, Februari naik, kemudian Maret dan April sampai dengan tanggal 12 terjadi sampai dengan 7 juta kali. Ini kalau dilihat di harian ya, dari Badan Siber Nasional bahwa per 1 Januari sampai 12 April ini grafiknya macam-macam ya, mulai dari utama di perangkat-perangkat mobile ya, trennya naik ini akibat kita semua work from home. Kemudian tipe-tipe serangan Januari ini masih seperti biasa, yaitu kebanyakan Trojan dan percobaan information gathering yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Cuman inilah yang tren dari dahulu sebenarnya ya, bahwa kelemahan kita itu ada di pengamanan. Tren Januari, Februari masih sama, kebanyakan aktivitas oleh Badan Siber itu dikatakan Trojan activity yang lebih banyak. Kemudian Maret dan April juga masih didominasi oleh 2 aktivitas tersebut, Trojan dan information gathering. Nah, ini grafiknya meningkat sekali di bulan Maret, dan sekarang kita di Mei itu belum terlaporkan oleh Badan Siber Nasional. Nah, tren ancaman yang ada pada saat pandemi ini itu berupa seperti apa? Nah, dapat kita lihat yaitu pada Januari malicious email ya, email bodong yang berisi pengumuman-pengumuman tentang wabah corona dan segala macam gitu ya. Kemudian penipuan, email langganan akan berakhir, tagihan TV dan segala macam, itulah yang mendominasi Januari. Februari masih juga, dan Maret tadinya kita tahu banyak sekali itu mulai menyerang mobile ya, Trojan berbentuk RAT ya, remote access dan segala macam. Dan terakhir di bulan April itu mulai ke aplikasi yang lagi ngetren ya, Zoom. Itu mulai jadi diserang. Ya, kita tahulah katanya data breach ya. Ada yang mampu mengumpulkan data-data orang-orang yang ikut
video conference di Zoom. Nah, kita perlu khawatir juga karena saat ini pun kita masih menggunakan Zoom. Nah, kita kembali ke statistik tadi, Januari itu serangan-serangannya kebanyakan dari Amerika, Rusia, Cina, dan Jepang. Email, kemudian website-website yang memposisikan diri mereka seolah-olah website yang resmi tentang informasi corona, padahal bukan. Nah, ini masih mengenai statistik juga. Ini bisa diminta nanti di akhir perjumpaan tentang presentasi ini. Banyak sekali ya. Tidak hanya menyerang komputer seperti biasa, tapi sekarang beralih ke perangkat mobile. Skema-skema serangan tadi, kalau kita kumpulkan, itu rata-rata memiliki kesamaan ya. Kesamaannya itu ada 3. Pertama itu memanfaatkan wabah COVID-19 ini sebagai umpan. Macam-macam caranya ya. Ada yang melalui SMS, Messenger, dan segala macam, mencari masker, dan segala macam, informasi resmi, seolah-olah mereka adalah situs resmi. Padahal bukan. Kemudian mereka seolah-olah juga sebagai sumber resmi, menyamar sebagai suatu otoritas atau sumber resmi, biasanya menampilkan angka-angka up to date tentang wabah corona dan segala macam. Dan terakhir mereka akan meletakkan link yang biasanya mengharapkan untuk diklik ya. Biasa kita sebut itu clickbait ya, umpan untuk diklik, yang nanti akan membawa kita ke aplikasi-aplikasi yang membahayakan. Nah, disitulah letak tujuan daripada mereka yang dimaksudkan tadi. Nah, yang pertama itu yang menyerang mobile adalah Corona Live ya. Ini jenisnya spyware ini. Pertama kali muncul ini mereka menawarkan berita-berita tentang wabah. Aplikasi ini menawarkan berita tentang wabah, harus diinstal dan malah resmi dijual di Spynode dan Mobihawk. Aplikasi ini tidak membutuhkan otoritas khusus pada saat diinstal, namun pada saat jalankan, aplikasi ini secara diam-diam mengakses lokasi dari media, kemudian media yang tersimpan seperti foto, video, dan terakhir mereka mengakses kamera dan juga mikrofon. Padahal ini tidak ada di dalam persetujuan instalasi. Inilah yang dikategorikan sebagai spyware. Itu ada informasinya. Yang kemudian adalah worm yang memanfaatkan kelangkaan masker pada saat itu. Jadi aplikasi ini seperti menawarkan informasi di mana tempat penjualan masker pada saat itu. Padahal aplikasi ini tidak memberikan informasi di mana penjualan masker sama sekali. Mereka hanya berjalan itu malah di luar dari apa yang kita pikirkan dari awal. Mereka itu waktu jalan itu menjalankan pembacaan kontak, seluruh kontak di handphone kita, kemudian akan melakukan send message secara otomatis. Jadi itulah kenapa dikategorikan sebagai worm. Dia bukan spyware. Nah, kemudian saya beralih ke keamanan aplikasi video conference. Nah, kita semua mungkin sudah beberapa kali lah menggunakan aplikasi ini yang kita sebut Zoom ya. Aplikasi ini tiba-tiba tenar beberapa bulan ini. Nah, kenapa kita pindah ke Zoom? Semua mungkin sudah mulai memahami bahwa akibat pandemi ini kita diminta untuk menjaga jarak, kemudian
kita dibatasi untuk berkerumun sehingga kita memilih untuk kerja secara jauh ya dari rumah, teleworking. Kenapa kita harus bekerja? Karena infrastruktur kritis negara itu beberapa memang harus tetap jalan, tidak boleh berhenti ya. Dengan kita tidak ngantor, kita tidak berada di tempat kerja, tapi ada infrastruktur tertentu ya, disebut IKN ya, infrastruktur kritis negara itu harus tetap jalan. Itulah kenapa tren orang untuk melakukan koordinasi, meeting dan segala macam itu pindah ke video conference. Dan saya pun mengikuti itu di kampus saya, kami menggunakan Zoom. Saya pun baru mengenal Zoom beberapa bulan ini. Cuman setelah mengikuti trennya, Zoom ini rupanya punya cacatnya. Karena mungkin baru atau gimana. Inilah yang menjadi fokus perhatian kita. Bagaimana untuk menggunakan software ini tetap aman. Yang pertama adalah apa yang harus disiapkan pada saat video conference. Kemudian informasi apa yang harus kita saring pada saat menggunakan. Kemudian bagaimana cara mengamankannya. Dan terakhir best practice ya untuk video conference. Nah, pada tahap persiapan itu saya bagi dua, yaitu aplikasi dan perangkat. Untuk mengamankan aplikasi itu, gunakan aplikasi resmi atau yang berlangganan. Kemudian gunakan versi terbaru. Nah, ini kalau bisa, aplikasi itu dijalankan di server yang dikelola mandiri atau dikelola oleh kita sendiri, atau di dalam wilayah Indonesia. Kemudian aplikasi juga dapat dibantu atau carilah aplikasi yang menggunakan fitur enkripsi. Sisi device, saya sarankan adalah menggunakan password yang kuat. Password yang kuat itu password yang berisi kombinasi rumit, ya, angka, huruf besar, huruf kecil, dan karakter. Kemudian sebelum menggunakan video conference, pendistribusian meeting password itu harus jangan dipublish lah. Karena security tidak melulu pembobolan oleh hacker, tapi meeting dimasuki oleh user yang tidak seharusnya pun itu sudah menjadi ancaman keamanan. Kemudian selalu perbarui ID, PIN, dan password. Dan bagi pengguna juga sebaiknya menggunakan VPN. Jadi sebelum kita connect melalui aplikasi video conference, kita nyalakan terlebih dahulu VPN kita. Jadi kasih masuk atau keluar dari perangkat kita itu dalam mode aman. Nah, informasi tadi, bagaimana melindunginya? Pertama adalah dari jaringan. Sudah tidak seperti di awal-awal. Kemudian enkripsi tadi sudah disebutkan, gunakan enkripsi makin tinggi baik. Enkripsinya AES 128 bit. Kemudian atur permisi ya. Nah, ini yang banyak belum kita terapkan ini. Padahal dengan mengatur baik permission ini menjaga keamanan dari video conference kita. Dan terakhir, buatlah, gunakan dan patuhi kebijakan yang kita buat sendiri. Berarti kita harus buat dulu, kemudian gunakan dan patuhi kebijakan-kebijakan kita menggunakan video conference di tempat kita bekerja. Kemudian best practice pelaksanaan video conference, yaitu saya bagi dua, sebelum dan pada saat pelaksanaan. Pada sebelum itu yang pertama dilakukan adalah lakukan pengujian koneksi sebelum rapat. Kemudian nyalakan koneksi video conference beberapa menit sebelum rapat dimulai. Kemudian pastikan
setiap peserta sudah login, sudah masuk. Kemudian buatlah rencana komunikasi cadangan jika terjadi permasalahan kita lakukan sebelum pelaksanaan video conference. Kemudian pada saat pelaksanaan itu semua peserta mengaktifkan atau mematikan video dan audionya. Kemudian kita memerlukan fasilitator ya, atau moderator. Fasilitator rapat yang akan menyampaikan agenda rapat dan yang paling penting mengatur jalannya rapat. Kemudian batasi penggunaan berbagai layar, pastikan fitur berbagi layar dapat dikontrol oleh fasilitator. Itulah mengenai pengamanan tentang penggunaan video conference. Nah, yang terakhir adalah tentang penanggulangan ya, insiden cyber. Saya bagi 3 karena inilah best practice-nya, yaitu pertama adalah planning, kemudian tim dan alat bantu tools. Planning ini yang paling penting. Organisasi perlu memiliki rencana penanganan insiden cyber yang komprehensif. Ya seperti kalau di sini kampus ya, itu memiliki SOP bagaimana menjalankan server, bagaimana menjalankan jaringan dan segala macam. Bagaimana terkoneksi keluar, mengatur gateway, itu harus di planning. Itu kunci awal untuk mengamankan cyber incident. Kemudian tim, kita harus punya timnya. Tim ini yang bertugas menangani pada saat adanya kejadian cyber, itu sangat penting. Bukan hanya administrator jaringan yang harus kita miliki, tapi pada saat terjadi insiden cyber, itu ada tim sendiri yang menangani. Nah, banyak yang kita tidak jabatan yang tidak begitu kita anggap penting, yaitu digital forensik di bagian tim ini. Padahal itu perlu untuk penanganan administrator begitu menghadapi ada insiden, ada suatu kejadian dalam jaringannya, itu menanganinya itu tidak seperti digital forensik, sehingga tidak berhasil menemukan dan apalagi mencari solusi untuk gimana ke depannya untuk mengamankan. Selain itu juga ada tim yang untuk melakukan tes. Kita itu akan aman kalau kita melakukan tes pada diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum orang lain yang mengetes kita. Tools-tools seperti penetration testing itu sangat diperlukan oleh tim tester tadi. Jadi sebelum orang membobol, maka kita coba dulu untuk membobol diri kita sendiri. Kemudian alat-alat bantu yang digunakan umumnya itu alat bantu deteksi pasti. Kemudian alat bantu analisis ya. Kemudian monitoring ya. Dan ini ada security information and event management atau disingkat SIEM. Kalau di sisi klien seperti kita menggunakan laptop, menggunakan handphone, PC, itu antivirus adalah wajib ya. Itu wajib kita miliki di setiap perangkat kita. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Berikan ke Pak Ketut Artayi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Renaldi Ali yang telah menyampaikan materi